Iya, inilah gua. Nama gua Akbar. Dan gua mengalami yang namanya broken home. Gua tahu gua anak yang terlahir dari broken home. Tapi mengapa saat mengalami broken home itu semua orang itu terlihat sedih banget. Gua mengalaminya. Oke, kali ini gua akan ngasih tahu. Gue itu lahir di Padang Sidempuan, tapi tinggal di Batam. Dari kecil gue di Batam. Dan saat itu umur gue masih sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Kalau nggak salah sekitar 10 tahun kayaknya. Dan gue itu di kelas 6 SD. Saya lupa ya, pokoknya pokoknya kelas 6 SD. Dan saat itu ceritanya dimulai dari sini. Gue punya ayah. Nama ayah gue itu namanya, anggap aja lah saya kasih inisial P. Ya. Ayah gue itu seorang RT. Seorang Kepling. Kalau dikata di Medan tuh namanya Kepling. Gue itu anak PRT. Dan emak gue dulu kerjanya cuman jadi bantu rumah makan gitu. Nah, dan saat itu kisah pun dimulai. Saat itu gue masih kelas 6 SD, masih biasa, masih bermain-main, masih bercanda-canda, ya kan, main bola bareng. Dan kisahnya pada saat itu gue lagi main bola di lapangan di daerah Kabil. Dan gue saat itu lagi main bola, lagi seneng karena kan masih kecil, seneng banget. Sampai akhirnya pas aku pulang dari lapangan bola, pas main bola kan, ayahku itu pulang dari kerjaan. Pulang seperti biasa lah. Situ saya pulang mandi, nonton TV. Dulu masih ingat kali nonton di TV 9, TV Malaysia ya kan, filmnya Danny Phantom. Masih nonton itu. Tapi saat itu cuacanya sangat, menurut aku gimana ya, terik kali. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Tidur pas sekitar jam 7. Emakku, anggaplah nama mamaku itu namanya Y, inisialnya Y. Emakku ini dia tiba-tiba nangis. Soalnya ada teman ayahku namanya Om Erik. Ya, namanya aku sebutin aja lah. Namanya Om Erik. Dia tuh tinggal di rumah kami. Dia kayak anggap saudara lah. Namanya Om Erik. Dan dia cerita sama emakku itu bahwa ayahku itu selingkuh. Pada saat itu om aku ini, Om Erik, dia bilang bahwa
kalau ayahku berselingkuh. Dan makku pun di saat kayak gitu langsung nangis. Pas saat aku lagi tidur, emakku datang di kamar kami. Dan aku punya nama adik. Nama adik aku tuh namanya inisialnya si N. Aku dan si N ini tidur berdua. Dan saat tidur, emakku langsung datang ke kamar kami, langsung meluk. Dan saat itu emakku pun menangis. Saat emakku menangis, emakku langsung memeluk aku. Dan saat itu aku kaget gitu. Kenapa nih dalam hati gue kan. Dan saat itu aku masih kecil juga. Masih kelas 6 SD. Nggak tahu mau ngapa-ngapain. Aku tanya, "Mak, kenapa, Ma?" Mamaku diam, nggak ngomong, kayak nggak ada masalah. Terus aku tanya, "Mama, kenapa?" Mamaku bilang gini, "Nggak apa-apa, udah tidur lagi." Dan saat itu emakku tidur di sampingku, dan pintu di rumah pun udah ditutup. Dan mamaku nggak tidur sama ayahku, tapi emakku tidur sama kami. Saat itu kami tidur karena ayahku kerja juga di PT besar gitu namanya, PTE di Kota Medan. Dan besok paginya baru pulang. Dan saat itu aku masih sekolah. Dan itu pas aku sekolah pun udah mau gimana ya, udah mau perpisahan gitu, perpisahan SD. Dan saat kayak gitu aku cuma ya biasa aja sih, kayak have fun gitu karena nggak tahu masalah apa ya kan. Dan akhirnya pas lagi dalam mau buat acara perpisahan sekitar 2 minggu lagi, dan hampir mau pembagian rapot tuh, aku pulang ke rumah. Dan aku lihat karena mau ngapain sertifikat ngaji ya kan lagi tuh aku sama adekku kan lagi ngapain sertifikat ngaji karena disuruh foto. Dan saat itu pas kami dijemput sama Om Erik pulang, pas sampai rumah terus kami jumpa Naya di rumah. Pas sampai di rumah aku bilang gini, "Ya, kami disuruh foto untuk sertifikat ngaji ya." Dan kata ayahku, "Ya udah nanti." Dan keesokannya udah selesai pulang sekolah, aku main bola lah sama kawan-kawan. Main bola terus itu pulang. Dan akhirnya pas ambil foto itu nggak jadi, mau difoto pas foto nggak jadi, dan ditunda untuk besok foto untuk sertifikatnya. Terus pas malamnya mamaku cerita, di situ aku sama mamaku dan adekku berkumpul bertiga sama makku. Berkumpul cerita kalau ayahku selingkuh. Dan situ aku tidak tahu harus ngapain, mau tentang apa pun aku nggak tahu, karena aku
gimana ya, kayak nggak ada masalah, ada apa-apa, pasan ayahku baik-baik aja sama mamaku. Di situ aku bingung. Terakhir kan adik aku nangis, aku juga nangis, sampai gimana ya, nggak bisa mikir lah. Kasihan mamaku udah tua juga, kasihan mamaku sendiri. Dan akhirnya apa, di situ kami menangis bertiga. Mamaku soalnya di Batam itu merantau dari Medan ke Batam, gak punya siapa-siapa. Di situ makku nangis, aku juga nangis. Dan akhirnya saat itu ayah datang ke rumah, langsung pulang ke rumah. Datang ke rumah itu mamaku ngomong gini, dia manggilnya abang, bang bilangnya. Dan ayahku bilang, kenapa dek, kau selingkuh ya, kayak gitu-gitu ngomong. Soalnya pokoknya disitulah ayah mamaku ngomong sampai nangis juga, kau selingkuh ya sama orang, bilangnya. Enggak ah, mana ada, bilang ayahku masih ngelak. Dan saat itu om aku si Erik itu udah bilang kayak gini, enggak ada itu semua, bilangnya gitu. Mana aku selingkuh, bilangnya. Di situ om Erik aku tuh pas itu nggak ada, cuma kami bertiga. Aku situ udah nangis, adikku nangis, makku nangis. Pokoknya situ bertengkar hebat lah karena masalah selingkuhan itu. Dan akhirnya ayahku jujur kalau dia selingkuh. Ya udahlah, mamaku diamin aja. Dan aku pun jadi kayak benci itu Maya, ngomong-ngomong pun gak suka aku sama ayahku, benci, pengen ku bunuh ya bawaan. Dari saat kayak gitu mamaku tersakiti, nangis, gak punya apa-apa, hanya merantau. Dan di saat itu besoknya, dan saat itu mamaku tidur sama kami bertiga dan ayahku pergi. Dan pas kami tidur, tiba-tiba sekitar jam malam lah, itu kayak tengah malam, ayahku pulang. Karena pintu kami itu dari triplek ya, gampang dibuka, bisa dicongkel juga. Akhirnya terbuka dan ayahku tiba-tiba tidur di samping emakku. Dan situ aku dengar emakku nangis. Ayahku menenangkan mamaku. Dan situ udah mati aku juga menangis dan pura-pura tidur. Aku bingung. Itu aku menangis pula diam-diam. Terus akhirnya tertidur. Dan sampai saat itu paginya pergi sekolah, macam gak ada masalah apa-apa. Dan satu lingkungan rumah itu udah tahu semua kalau ayahku selingkuh. Dan kawan kecil aku pun, kawan main aku pun udah tahu. Oke, singkat cerita, aku langsung ke sekolah lah. Karena seminggu lagi mau perpisahan. Situ pun mau ngambil foto sertifikat foto untuk ngaji. Terus pas pulang sekolah, aku bilang gini sama ya, kapan ya mau fotoin untuk ini sertifikat? Ya udah nanti sore. Ya udah, aku langsung pergi tuh main bola di Kabil, lapangan bola. Dan saat itu emakku lagi kerja juga. Dan aku berdua sama adek di rumah. Tak kenapa adekku lagi juga di lapangan bola, lagi main sama temannya. Adekku dipanggil sama ayahku. Dan gini, panggilnya,
inisialnya N. Adek N bilang, adek N. Kata adekku bilang, apa ya bilang, foto ijazah, foto sertifikat untuk ngaji. Ya udah yuk, siap-siap Gi bilang. Adek aku langsung ganti baju. Dan akhirnya aku pun sadar. Aku langsung bilang gini sama ya, kok nggak ikut ya? Aku bilang gitu. Udah sesuatu kata ya aku, adekmu dulu. Dan tak kayak gimana, itu kejadiannya sekitar jam 1 siang. Tak kayak gimana, aku langsung kepikiran, aduh, adek aku tuh mau dibawa ke ini nih, ke tempat gundiknya, bang gitu, maksudnya tempat selingkuhannya itu. Dan saat itu langsung marah lah aku, langsung bingung, mau nangis. Adek aku dalam ketakutan. Dan sampai sana adek aku dibawa lah sama ayahku pergi sama selingkuhannya. Dan aku pun berusaha langsung pergi jumpain mama di kerjaan. Dan aku jumpain sekitar udah jam 2 ke tempat mama. Soalnya dari rumahku kerjaan mama itu 1 kilometer ya kira-kira. Dan akhirnya aku jumpain naik sepeda. Aku bilang sama mama langsung pucat gitu, sampai nangis. Dan akhirnya mama langsung datang ke rumah, langsung pulang. Sampai di rumah, pas aku dimarahin, kau nih gimana sih, nggak kau larang adek kau, bilangnya gitu. Dan saat itu aku pun nggak kepikiran soal tentang kayak gitu. Mama juga masih kayak mana ya, pokoknya aku kayak orang bodoh lah. Dan terus akhirnya udah nungguin ini adik aku sampai sore, udah jam 6. Terakhir ayahku datang sama adek aku nangis saja. Terus mama aku bilang gini, ngapain kau bawa si Nurul, kemana si Nurul kau bawa, bilangnya gitu. Ngapain kau bawa si Nurul ini, si N itu adik aku namanya Nurul, inisialnya N itu artinya Nurul. Dan saat itu mama aku marah. Nah saat itu ayahku bawa KFC juga, terus entah kayak mana emakku langsung marah, langsung meluk si Nurul, adik aku. Aku cuma bisa diam. Dan saat itu ayahku ngasih KFC sama untuk kami berdua. Terus mamaku campain KFC-nya sampai tumpah rusak lah gitu, gak dimakan. Tapi karena aku ini gampang dibujuk orangnya, terakhir sayang kan dibuang KFC, terus aku makan aja, aku ambil. Terus kayak gitu ya kan, aku berusaha bujuk mamaku untuk aku makan KFC-nya, soalnya mubazir buang makan makanan. Dan singkat cerita, ayahku kerja masuk malam, dan kami pun itu hari Minggu libur. Di saat kayak gitu, pas hari libur itu, aku sama mamaku sama adekku pergi ke warung di daerah, di lingkungan tempat kami, warung sembako gitu. Kita beli sayuran lah gitu. Terus pas aku nang di situ juga, adekku juga ada di situ.
bertiga kami. Terus ibu warung itu bilangnya kayak gini, mamaku namanya inisialnya Y, tanya ibu Y, bener ya ayah si, namaku kan Aul, inisial A, si A ini si selingkuh, tanya. Semua kan karena semua orang udah tahu situ ayah selingkuh, aku cuma bisa diam karena aku masih kayak gimana ya, masih anak-anak kayak gitu kan, kaget datang kayak gitu. Ayahku mamaku cuma bilang iya aja, kata mamaku. Terus kata kawan aku nih, kawan sepermainan, jarang sih main mana tuh, dia lihat ayahku lagi in the high di rumah seseorang sama selingkuhannya di rumah orang. Di situ aku nangis pas pulang tuh nangis aja. Mama aku pun, aku tahu perasaan mamaku pasti lebih sakit lagi mama aku perasaannya. Di situ mamaku juga udah mau nangis, aku udah nangis. Hatiku benar-benar dengar kayak gitu benci kali sama ayahku, benci kali. Kalau bisa tuh aku ambil pisau, aku bunuh. Dan akhirnya datanglah kami ke rumah kan, adikku juga nangis di situ. Rupanya ayahku pulang nggak jadi lembur. Di situ ayahku datang pulang kerja, mamaku langsung gini bilangnya, bang, bener kau bang, kau indohoi sama selingkuhanmu di rumah ini, bilangnya, di rumah tetangga yang itu. Di situ mamaku udah nangis dan terjadilah perkelahian antara mamaku dan ayahku. Di situ mamaku berantem lah, terus mamaku dipukul sama ayahku mukanya, dan aku lihat semua itu, dan adik aku nangis kami bertiga. Aku pun juga ikut menangis karena aku pun nggak tahu lah, pokoknya terdiam gitu. Mamaku dipukul, mamaku malas nendang. Terakhir kan ayahku ke belakang gitu, ke belakang dapur, langsung mamaku nyuruh bergegas-gegas untuk keluar rumah, takut dibunuh gitu. Terakhir pergilah kami keluar rumah, nangis terus nangis sampai nangis. Terakhir datanglah seorang nenek. Dia bilang gini, kenapa ibu Y, bilangnya, ini diam aja situ. Mamaku masih nangis. Terus ayahku manggil suruh masuk. Terus mamaku bilang gini, ngapain aku masuk sambil nangis nih, mau kau bunuh kami kan? Terus ayahku bilang kayak gini, enggak, kami nggak bunuh, sini masuk biar aku jelasin. Terakhir duduklah kami bertiga situ. Ayahku minta maaf, tapi apa, dia bilangnya mau memperkenalkan selingkuhannya sama aku, sama mamaku. Terakhir nanti pas malamnya mamaku udah nangis aja. Terakhir malamnya mamaku ke rumah kan, di rumah disuruh ngumpulin keluarga ayahku kan, ada sini banyak, dikumpulin lah saudara ayahku nih, kelilingin. Terus nggak lama selingkuhannya datang ke rumah. Di situ aku nangis, aku nengokin gundiknya. Emang sih gundiknya besar kali, teteknya besar kali, emang gak ada otak tuh emang selingkuhannya tuh. Dan terakhir itulah mamaku juga nangis, kasihan kan, dijelasin tuh keluarga ayahku tuh cekcok gitu, berantem adu mulut. Dan aku pun disitu cuma bisa nangis. Disuruh ayahku nyuruh mamaku
untuk masak bilangnya. Dan makku langsung bantah, apa yang aku masak untuk selingkuhan kau, bilang gitu. Mamaku langsung diem aja, mamaku langsung masuk kamar. Terakhir adik ayahku inilah yang ngomong gini-gini. Dan dia saudara aku ini kasih minum. Dan saat itu juga istri adik ayahku ini bilang gini, ludahin aja minumnya, bilang gitu. Tapi aku nggak mau kayak gitu ya kan. Nah kayak gitu masalahnya makin besar. Semua adik ayahku benci sama ayahku semua. Dan akhirnya apa, masalah itu makin besar. Dan hari itu diputuskan bahwa ayahku lebih milih si Gundinya daripada istrinya. Aku nggak tahu apa tujuannya milih Gundi itu. Dan akhirnya pun kami pulang. Dan akhirnya mereka pulang semua. Itu aku sama aku nangis. Kami tutup pintu. Dan Gundi dan selingkuhannya itu bawa apa namanya, ayahku bawa pakaian tuh ke rumah selingkuhannya itu. Aku terdiam lah ya kan. Dan akhirnya adalah pas beberapa hari om aku ini bilang bahwa selingkuhan ayahku itu seorang pelacur gitu, atau lebih halusnya Gundi di daerah Piayu, kampung ya Piayu gitu. Disitulah akhirnya pas 3 hari mau perpisahan sekolah, di situ pokoknya ayahku sama mamaku ngajak ayahku ngajak jalan-jalan sama mamaku. Aku nggak tahu maksudnya apa ya kan. Dan akhirnya kami jalan lah tuh berempat. Dan cerita-cerita ayahku itu orangnya gimana ya, aku ngeliat ayahku tuh takut, nggak berani gitu. Ayahku tegas kali. Kalau mau minta apa-apa pun aku nggak berani sama dia. Dan terus pulang dari mall Capri Mall itu, pulanglah kami. Pas pulang ayahku pergi lagi tempat Gundinya, tempat selingkuhannya. Pergi malah tidur di sana. Dan kami cuma tidur bertiga, aku sama mamaku sama adik aku. Situ mamaku nangis, aku juga nangis. Pokoknya selama 2 minggu itu nangis saja. Terus akhirnya ayahku pergi ke tempat selingkuhannya. Dan aku pun cuma bisa diam, mamaku juga. Terus pas di hari perpisahannya, disitulah aku perpisahan sekolah di SDN daerah Kampung Panau, SDN. Disitulah kami sekolah. Itulah hari perpisahan. Disitulah aku nangis bareng-bareng sama kawanku. Itulah hari terakhir bahagia di Batam sama teman-teman, sahabat kecil, teman sekolah. Dan besoknya dan akhirnya aku pulang perpisahan langsung pulang. Sampai nangis bos ceritanya. Terus dan pas aku pulang dari perpisahan sekolah dan nangis itu semua, akhirnya aku balik
Dan besok paginya 2 hari sebelum kami ke Medan, di situ mamaku sama ayahku bertengkar lagi karena ayahku nggak mau mamaku pergi ke Medan. Dan mamaku ngasih pilihan, pilih aku apa si selingkuhannya. Dan akhirnya dia cuma diam. Disuruh mamaku minta cerai pun mamaku pun berusaha untuk cerai sama ayahku, tapi ayahku nggak mau ceraikan. Dan akhirnya sudah diputuskan semua barang di rumah dijual untuk kami pindah ke Medan. Dari jual semua barang, sudah fix untuk besok kami pergi ke Medan. Dan saat itu ayahku pergi ke loket untuk beli tiket kapal. Di situ tinggal beberapa jam lagi untuk pergi ke Medan. Saat itu aku sangat kayak gimana ya, udah punya sahabat kecil dari kecil, berpisah. Dan di situ akhirnya aku nangis sangat sedih. Gimana sahabat kecilku situ pun menangis semua. Dan akhirnya tiket kapal kelutnya dapat, dan kami sudah packing mana barang yang mau dibawa. Dalam hati, untuk apa? Dan saat itu aku berpikir di kelas 6 itu aku berpikir kayak gini, untuk apa aku dilahirkan kalau akhirnya perceraian itu terjadi? Untuk apa aku dihidupkan kalau hanya menyaksikan perceraian ini? Itu yang kupikirkan saat ini sampai sekarang. Dan akhirnya tiket pun udah terbeli, kami pun mau berangkat. Besoknya berangkat dari jam 7 pagi mau ke Medan naik kapal kelut. Di situ saudara-saudara ya menengokin kami karena kayak gimana pun udah dianggap keluarga dari mamaku. Mamaku udah menganggap mereka keluarga. Akhirnya pun kami pergi meninggalkan Kabil, kampung lama Kabil. Situ kawan-kawan aku nangis muluin kami, muluin aku. Situ pun semua mama pun nangis dan berusaha tegar mamaku karena mamaku berpisah sama ayahku. Terakhir pun akhirnya kami sampai di kapal. Di situ ayahku bantu bawain barang-barang. Sudah dibawain barang-barang, ayahku pun situ meluk kami, aku dan adik aku meluin aku sambil bilang gini, jaga mama ya, bilangnya. Sedangkan saat itu aku berpikir, kau adalah ayah terbangsat, ayah yang paling sangat kubenci sampai saat ini. Karena pilihanmu itu adalah hal yang salah dalam pikiranku. Akhirnya apa? Aku diam, ayahku memelukku dan adikku. Dari situ pun aku menangis. Mamaku pun nangis. Dan pas sudah beberapa jam udah mau berangkat, kapalnya mau berangkat,
Aku pun dan mamaku berlayar ke Medan naik kapal ke laut. Ternyata bahwa selingkuhannya itu datang juga mau jumpain kami. Tapi alhamdulillah kapalnya sudah duluan berangkat, dan ternyata selingkuhannya itu salah naikin kapal untuk jumpain kami. Disitulah akhirnya aku tahu bahwa perceraian itu sangat menyakitkan, mau untuk istri, anak, dan ayah. Tapi ini untuk orang yang perceraian, yang mau melakukan ataupun sudah dilakukan. Jangan pernah merasa bahwa hidup kau itu sudah berguna. Perceraian itu bukan hal yang mudah. Akan ada hal yang tersiksa, bukan untuk istri maupun untuk ayah, tapi anaklah yang merasakan berapa gak bergunanya seorang anak ketika orang tua sudah bercerai. Pesanku, jangan pernah sesekali bercerai hanya karena untuk selingkuh. Sayangi anakmu, karena anakmu itu sudah menganggap orang tua itu sebagai superhero untuk seorang anak, bahwa ibu dan ayah itu adalah superhero terbaik di dunia. Terima kasih atas mendengarkannya. Assalamualaikum.